Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Pengertian dari pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan proses cara perbuatan pengelolaan yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dan pengelolaan kurikulum itu harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, dengan tolak ukur pencapaian tujuannya oleh siswa agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai yang baik atau memiliki struktur. Pengelolaan pendidikan memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum meliputi yang pertama, konsep kurikulum. Konsep kurikulum itu adalah dokumen yang mencakup substansi berupa rumusan tujuan, bahan ajar, serta evaluasi. Yang kedua, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri atau peserta didik dan konsumsi pada pendidikan. Yang ketiga, komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu adalah yang berisi tujuan, isi atau bahan, strategi pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan pada kurikulum. Yang kelima, landasan-landasan kurikulum. Landasan-landasan kurikulum ini adalah filosofis, psikologis, sosiologis, budaya, perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, organisatoris. Pengelolaan pelaksanaan kurikulum memiliki fungsi. Fungsi manajemen pada pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Model pada perencanaan kurikulum. 1. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Dapat diterapkan pada semua tingkat pembuat keputusan dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik. Yang kedua, model interaktif rasional atau the rational interactive model. Model ini menitik pada perencanaan kurikulum ini bersifat situasional atau fleksibel, serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga, the disciplines model. Model ini menitik pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa dan dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematik dengan relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang keempat, model tanpa perencanaan atau non-planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru dalam ruangan kelas sebagai pengambilan keputusan dan menentukan strategi pada pembelajaran, pemilihan media belajar, dan sebagainya. Pengelolaan pelaksanaan kurikulum yaitu pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum memiliki 3 prinsip. Prinsip yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip yang kedua, berpusat pada anak. Prinsip yang ketiga, pendekatan dan kemitiaan. Pengelolaan evaluasi kurikulum. Pengelolaan evaluasi kurikulum ini bentuk evaluasinya aspek psikomotorik dalam hal kinerja yang dilakukan oleh guru adalah siswa ditugaskan membuat kincir angin dan baling-baling yang dilakukan secara kelompok. Dalam proses evaluasi kinerja, terlebih dahulu guru meminta siswa membuka buku pelajaran
siswa berdasarkan apa yang akan dipelajari hari itu yang disebutkan oleh guru. Pengelolaan pelaksanaan kurikulum memiliki tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Apa tahapannya? Tahapannya memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian organisasi tersebut. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah langkah awal dalam memulai suatu pameran. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengandalian. Tahap ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.